Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk keperluan tugas tafsir dakwah yang dibimbing oleh Bapak Prof. Ali. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber pijakan dakwah dan misi dakwah. Kenapa sih Al-Quran itu dikatakan sebagai sumber pijakan dakwah? Karena Al-Quran itu berisi pedoman dan prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Nah, kita langsung saja ke ayat yang pertama, yaitu surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, ada beberapa kata penting dalam ayat ini, yaitu yang pertama ada Az-Zikr, maksudnya adalah Al-Quran. Dinamai demikian karena ayat-ayatnya berfungsi untuk mengingatkan manusia dari apa yang sudah menjadi kewajibannya. Dan yang kedua yaitu nuzila, yang mempunyai makna berangsur-angsur. Kata ini mengisyaratkan bahwa manusia secara umum mempelajari dan melaksanakan tuntunan Al-Quran secara bertahap. Menurut tafsir Al-Misbah, pengulangan kata turun 2 kali, yakni anzalna ilaika, yang artinya kami turunkan kepadamu, dan manuzzila ilaihim, yang artinya apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini mengisyaratkan perbedaan penurunan yang dimaksud. Tabi'i menegaskan bahwa diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia dan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah sama. Dalam arti di sini tujuan turunnya Al-Quran adalah untuk semua manusia. Dijelaskan lagi bahwa kami menurunkan wahyu ini bukan untuk memberikan kepadamu kuasa mutlak yang gaib atau kehendak ilahiyah yang menjadikanmu mampu melakukan dan menguasai segala sesuatu. Tetapi wahyu itu kami turunkan kepadamu untuk 2 hal, yaitu yang pertama, untuk menjelaskan apa yang diturunkan secara bertahap kepada manusia. Dan yang kedua adalah harapan agar manusia berpikir dan mengetahui bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Dan kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya Al-Quran itu penting bagi seluruh manusia, yang mana sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab yang sudah menjelaskan kebenaran, namun tidak semua orang memahami dan mempercayainya. Lebih tepatnya, banyak orang yang masih meragukan sesuatu yang hak atau yang baik. Al-Quran pun diturunkan oleh Allah untuk memperjelas lagi perintah-perintahnya dan juga beserta larangan-larangannya. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber pijakan dakwah dalam surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau, Nabi Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Munasabah ayat ini terdapat pada ayat sebelumnya, yakni An-Nahl ayat 88, yang juga menjelaskan tentang azab dan ancaman bagi orang musyrik atau orang yang tidak di jalan Allah dan suka menuruti jalannya syaitan.
Adapun makna-makna penting yang terdapat di ayat ini, yakni 1. Min anfusihim, secara harfiah artinya dari diri mereka sendiri. Maksudnya adalah para nabi dari kalangan mereka sendiri. Yang kedua, warahmatan, maksudnya adalah bagi orang yang membenarkannya, akan mengikuti batasan-batasan Allah di dalamnya, dan perintah serta larangannya, dengan menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Dan di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan dipanggil menjadi saksi tentang caranya muslimin menyambut dan menjalankan agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang telah diterimanya dengan iman. Niscaya tidaklah cukup kalau hanya pengakuan tidak diiringi dengan bukti dan bakti. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah datang membawa keterangan lengkap dengan kitab Al-Quran itu. Apa saja keperluan muslim telah cukup dijelaskan di dalamnya, urusan dunia dan akhiratnya sampai urusan nikah dan faraidnya. Kesimpulan dari ayat ini yakni mengingatkan kita akan balasan dari perbuatan kita selama di dunia ini, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Itu ada balasannya, karena Allah telah mewajibkan kita untuk menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu benar-benar akan mengembalikan kita kepada Allah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan misi dakwah yang pertama, yakni bertauhid, yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Munasabah ayat ini terdapat pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45 dan Quran Surah An-Nahl ayat 45 yang menjelaskan bahwa semua nabi berlandaskan tauhid, dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengajak untuk menyembah Allah dan tiada sekutu baginya. Adapun makna-makna penting dari ayat ini yakni la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Dalil akli dan nakli pun menyatakan begitu. Tafsir Al-Munir, Allah tidak pernah mengutus seorang Rasul mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, melainkan Allah wahyukan bahwa tiada sesembahan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ibadah dan uluhiyah hanya untuknya semata. Adapun orang-orang musyrik yang membantah perkara itu tanpa memiliki landasan dalil apapun atas asumsi mereka tersebut, mereka tidak memiliki bukti dan hujah. Mereka runtuh dan sia-sia karena fitrah menyatakan kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dengan akal yang sehat. Kesimpulan dari ayat ini bahwasanya tiada yang patut disembah kecuali Allah dan tiada sekutu baginya. Dan orang yang tidak mempercayai Tuhan tidak mempunyai bukti dan hujah atas alasan mereka. Di hadapan Tuhannya kelak akan ada azab yang pedih untuk mereka. Na'udzubillah. Dan sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Islam secara kafah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbuatan syaitan yang keji dan jahat, bahwasannya apa yang dianugerahkan olehnya itu halal, dan siapapun yang mengharamkan tanpa dasar itu ilmu termasuk dalam kategori syaitan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan segala ketaatan dan hindari yang diperintah untuk syaitan.
karena syaitan hamba yang lihai untuk menipu orang beriman. Makna kata-kata penting. Kutwatus syaiton yang makna asalnya ialah langkah-langkah setan dengan jalan-jalan setan atau penghiasan setan dengan mencaperadukan syariat Islam dengan syariat agama sebelumnya. Tafsirul Jalalain Juz 1 halaman 126 tahun 2013. 2. Kafah yang dimaksud adalah orang-orang mukmin dari kalangan ahli kitab. Karena sesungguhnya sekalipun telah beriman kepada Allah, mereka masih tetap berpegang kepada sebagian perkara kitab Taurat dan syariat-syariat yang diturunkan di kalangan mereka. Ibnu Katsir Jilid 1 2015. Tafsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya, mengerjakan perintahnya serta menjauhi semua larangannya sekuat tenaga. Di antara para musafir ada yang menjadikan firman Allah kafah berkedudukan sebagai ha'al yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat pertama, yaitu bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syariat Islam, yang jumlahnya sangat banyak sesuai dengan kemampuan mereka. Kesimpulannya, bahwasanya bentuk dari rahmat Allah kepada umat Islam dengan memberi perintah untuk hanya melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan dengan tidak membanding-bandingkannya dengan syariat sebelumnya, apalagi masih tetap menjalankan sebagian syariat agama sebelumnya dan mencampur-adukan dengan syariat Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.